Di tengah ketegangan yang melanda dunia ninja, Boruto Uzumaki, putra dari Hokage ketujuh, menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar pertarungan melawan musuh biasa. Setelah berurusan dengan para Otsutsuki yang misterius dan berbahaya, Boruto kini terjebak dalam intrik yang lebih rumit dan berbahaya. Dalam pertempuran yang mencekam, ia dan Eida, sekutunya, harus menghadapi kekuatan misterius yang mengancam tidak hanya nyawa mereka, tetapi juga masa depan dunia shinobi. Ketika akar-akar kayu yang hidup mulai melilit musuh yang seharusnya sudah tak berdaya, Boruto merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Instingnya menjerit bahaya, dan saat ia berusaha mengungkap siapa yang mengendalikan kekuatan ini, ia harus berjuang melawan waktu dan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Dengan Momoshiki yang terus mengintai di dalam dirinya, Boruto harus menemukan cara untuk mengatasi ancaman ini sebelum semuanya terlambat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik serangan misterius ini? Siapa yang mengendalikan kekuatan yang mengancam mereka? Dan bisakah Boruto mengatasi batasan kekuatannya sebelum kehilangan segalanya? Temukan jawabannya dalam kisah yang penuh aksi, intrik, dan ketegangan ini. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Setelah melewati berbagai rintangan dan berurusan dengan para Otsutsuki yang berbahaya, Boruto Uzumaki kini dihadapkan pada tantangan baru yang lebih rumit dan menegangkan. Dalam perjalanan untuk melindungi desa dan orang-orang terkasihnya, Boruto harus menghadapi musuh yang tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kekuatan misterius yang belum pernah ia temui sebelumnya. Di tengah medan pertempuran yang sunyi, Boruto dan Eida berdiri dengan napas yang terengah-engah. Musuh yang baru saja mereka hadapi terkapar tak berdaya di tanah, setelah menerima serangan telak dari Boruto. Namun, sebelum mereka bisa memastikan keadaan musuh tersebut, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Akar-akar kayu menjalar dengan cepat, melilit tubuh musuh yang seharusnya sudah tak berdaya. Boruto menyipitkan matanya, merasakan ada yang tidak beres. Awalnya, Boruto mengira ini adalah bagian dari taktik musuh untuk menjebaknya, atau mungkin Eida memanfaatkan situasi agar mereka ikut terikat dalam cengkeraman akar itu. Namun, instingnya menjerit bahaya. Tanpa berpikir dua kali, Boruto segera menangkap Eida dan melompat tinggi ke udara, menghindari kemungkinan serangan dari akar tersebut. Di udara, mereka mendapatkan pandangan yang lebih jelas terhadap fenomena aneh itu. Eida, dengan tatapan tajamnya, menoleh ke arah Boruto dan berkata dengan nada serius, "Boruto, ada sesuatu yang tidak beres. Aku yakin jutsu ini berasal dari seseorang yang ingin menangkap kita." Boruto mengerutkan dahi, merasakan detak jantungnya semakin cepat. Jadi, ada seseorang yang membantuku menghabisi musuh ini? Tapi untuk apa? Siapa yang bisa melakukan hal seperti ini di saat yang tepat? Namun, Boruto tidak sempat merenungkan lebih jauh. Rasa sakit mendadak menyerang kepalanya, penglihatannya mulai kabur, dan tubuhnya melemah. Ia menggertakkan giginya, menyadari bahwa penggunaan kekuatan matanya yang berlebihan mulai memberikan efek samping yang serius. Momoshiki, yang berada dalam dirinya, dengan senyuman khasnya mulai mencemol, "Lihat dirimu, Boruto. Kau terus memaksakan diri, dan sekarang tubuhmu mulai menanggung akibatnya. Jika kau terus seperti ini, kau bisa menjadi buta selamanya." Boruto yang mendengar peringatan itu hanya terkekeh lemah. "Heh, apa kau khawatir padaku, Momoshiki?" Namun, Momoshiki menjawab dengan nada serius, "Bukan itu maksudku, bocah bodoh. Aku hanya tidak ingin tubuh yang aku tinggali ini menjadi lemah dan tidak berguna. Jika kau kehilangan penglihatanmu, maka kau hanya akan menjadi beban. Ingatkan dirimu untuk tidak terlalu sembrono dalam menggunakan mata itu. Semakin sering kau mengaktifkannya, semakin banyak fenomena aneh yang akan terjadi. Sekarang, kau harus segera mencari tahu siapa yang baru saja melakukan serangan itu. Jangan lengah, atau kau akan berakhir mati konyol." Boruto menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya.
Ia lalu mengeluarkan jutsu Raiton di pedangnya, kilatan listrik menyelimuti bilahnya. Tanpa ragu, ia menebas setiap akar kayu yang mencoba mendekati dirinya dan Eida. Fokusnya kini tertuju pada satu hal, mencari dalang di balik teknik misterius ini. Ada seseorang yang bersembunyi, seseorang yang memiliki hubungan dengan pengguna Gedomazo. Boruto tahu bahwa musuh yang ia lawan sebelumnya masih memiliki informasi penting tentang masa lalu yang sedang ia coba ungkap. Itulah alasan mengapa ia tidak langsung mengeksekusinya. Setelah memastikan semua akar telah hancur, Boruto mulai melangkah maju mendekati musuh yang masih terbaring di tanah. Dengan tatapan tajam, ia berkata, "Aku memiliki firasat kuat bahwa ada orang lain yang masih bersembunyi di sini. Apakah aku harus menyimpulkan bahwa dia tidak ingin aku membawamu?" Seolah menjawab pertanyaannya, tiba-tiba angin kencang berhembus dari balik kegelapan. Sosok besar muncul, Shinjujura, dengan kecepatan luar biasa. Ia langsung melesat ke arah Boruto dan menendangnya dengan keras hingga tubuhnya terpental jauh. Boruto yang terkejut segera menggunakan Hiraishin untuk berpindah tempat, muncul di samping Eida sebelum tubuhnya menyentuh tanah. Ia mengertakkan giginya, menyadari bahwa sosok ini bukanlah lawan sembarangan. Jura menyeringai, "Akulah yang melakukan semua ini, Otsutsuki Boruto. Aku rasa kau akhirnya mendapatkan berlian yang selama ini ku cari." Dengan nada menantang, Jura melanjutkan, "Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di sini?" Boruto tidak punya waktu untuk menjawab. Jura segera meluncurkan serangan ke arah Boruto dengan kekuatan penuh, berniat melukainya dengan serius. Namun, Boruto yang telah mengantisipasi serangan itu langsung menggunakan Hiraishin ke level maksimal, sekejap memindahkan musuh yang tertangkap akar bersama dengan ranting. "Bagaimana kau bisa memindahkan sesuatu yang sudah tertanam di dalam tanah?" tanya Jura dengan nada terkejut. Boruto hanya tersenyum samar, tidak menjawab. Ia kemudian melakukan Kucho Senojutsu, memanggil katak raksasa miliknya, Gamakichi. "Cepat, habisi dia sebelum Jura bisa merebutnya kembali," perintah Boruto. Musuh Boruto yang melihat itu hanya tersenyum, lalu berkata sebelum ditelan oleh katak raksasa, "Jadi, kau melakukan ini ya, Otsutsuki?" Boruto menarik napas dalam-dalam, "Aku akan mengalah untuk saat ini, tapi aku akan kembali saat katak itu menutup mulutnya." Jura yang mendengar itu langsung murka dan menyerang dengan cepat. Namun, Boruto sudah siap. Dengan bantuan karma, Momoshiki menciptakan penghalang untuk melindungi dirinya dan Eida. Boruto menoleh ke Eida, "Ini semakin berbahaya. Tetap di dekatku. Aku akan melindungimu bagaimanapun caranya." Eida yang melihat situasi semakin menegangkan bertanya, "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" Boruto menjawab dengan tegas, "Kita harus membongkar identitas musuh ini." Setelah membuka portal Jikukan Jutsu, Boruto segera menggunakan kekuatan yang diberikan oleh Toneri. Tubuhnya diselimuti oleh cahaya cakra berwarna hijau, memberikan kecepatan luar biasa baginya untuk melarikan diri. Namun, Jura yang menyadari hal itu segera mengeluarkan 5 meteor raksasa dari langit yang meluncur ke arah kepala Boruto. Dalam keadaan terdesak, Boruto menciptakan pusaran angin yang sangat kuat dari tangannya, menggunakan kekuatan yang diberikan oleh Toneri. "Aku tidak akan membiarkan ini menghanguskan jalanku," serunya. Ledakan dahsyat pun terjadi, menghancurkan serangan meteor tersebut. "Pegang erat-erat. Aku akan meningkatkan kecepatan kita," ujar Boruto dengan nada serius. Namun, Eida yang memantau situasi segera menjawab, "Dia berhasil menghindari serangan itu. Dia masih mengejar kita." Boruto menggerutu, "Sial. Aku tidak percaya satu Shinju ini mampu membelah dirinya tetapi tetap mempertahankan kekuatannya. Kalau begitu, aku harus membuat pengalihan." Tanpa ragu, Boruto melemparkan ratusan shuriken dari dalam jubahnya. Begitu shuriken itu mendekati Jura, mereka tiba-tiba membesar dan diselimuti elemen listrik. Namun, Jura dengan mudah menghancurkan mereka dengan tendangan-tendangan kuatnya. Setiap kali Jura menghindari shuriken, Boruto muncul menyerangnya dari berbagai arah. "Kau pikir trik ini bisa menghentikanku?" teriak Jura, sebelum mengeluarkan serangan mematikan. Boruto tahu bahwa ia harus bertindak cepat. "Aku tidak akan berada dalam situasi menyedihkan seperti ini," pikirnya. Boruto menyadari bahwa ia harus menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya. "Aku tahu ini terdengar aneh, tapi aku tetap ingin meminta maaf," ucap Eida. "Boruto, kau harus mengalihkan perhatianmu untuk melindungiku." Boruto menoleh dan berkata dengan nada tegas, "Tidak masalah, Eida.
Tidak ada yang perlu kau sesali. Tapi aku rasa kita bisa melepaskan diri darinya. Dengan cepat, Boruto menghentikan aura cakra hijau yang menyelimuti tubuhnya dan menciptakan rasengan raksasa berwarna hijau di tengah-tengah. Di dalam rasengan itu tampak sebuah cincin cakra yang berputar cepat. Eida yang melihatnya terkejut, kekuatan apalagi ini? Ini berbeda dari sebelumnya. Aku khawatir jika kau terus menggunakan jutsu seperti ini, kau akan kehilangan kendali karena kehabisan cakra. Jika itu terjadi, Momoshiki bisa mengambil alih tubuhmu. Boruto tersenyum kecil dan menjawab, ya, aku tahu risikonya. Dia masih punya peluang mengambil alih tubuhku, tapi aku sudah tahu batasanku. Aku mempertaruhkan seluruh kekuatan yang diberikan oleh Toneri untuk menciptakan rasengan penyegal. Ini adalah kesempatan kita untuk menghentikannya. Jura yang terus mendekat tiba-tiba menyerang dengan melemparkan batang-batang besi tajam ke arah Boruto. Namun, Boruto menggunakan rasengan hijau penyegelnya untuk menangkis semua serangan tersebut. Kau pikir cakra hijau itu cukup untuk mengalahkanku, ejek Jura. Tanpa ragu, Boruto melemparkan rasengan tersebut dan tertawa. Percuma saja, Boruto. Apapun yang kau lakukan tidak ada gunanya di hadapanku. Kau sudah kehabisan trik? Eida yang melihatnya panik bertanya, Boruto, itu tidak berhasil. Kau sudah mempertaruhkan segalanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Namun, Boruto hanya tersenyum dan berkata pelan, justru itu yang kuinginkan. Tiba-tiba, tubuh Jura mulai membeku. Formula segel muncul di seluruh tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Dengan wajah terkejut, Jura menggeram, apaan ini? Kau mengerjakan segel ini? Boruto menjawab, kekuatan yang kau keluarkan telah mengikat gerakmu. Sekarang, saatnya untuk mengakhiri ini. Jura mengertak giginya, sialan, Otsutsuki Boruto. Aku tidak menyadari trik murahanmu itu. Tapi jangan pernah meremehkanku. Meskipun tidak bisa bergerak, Jura masih mampu mengeluarkan 2 bom dari matanya yang berukuran besar. Boruto yang melihat itu cepat memanggil Kuchosen untuk membawa mereka menjauh dari Jura. Namun, Jura yang melihat itu segera menembakkan bom Jubi ke arah Boruto. Menyadari bahaya, Boruto tanpa ragu melompat dari elangnya dan mendekati bom Jubi tersebut, menyerapnya menggunakan karma. Namun, sisa-sisa ledakan masih menghancurkan area di sekitar mereka, memaksa Boruto berhenti sejenak. Setelah berhasil menyerap bom tersebut, Boruto segera pergi bersama Eida menggunakan elangnya, menjauh dari Jura. Saat itu, Eida bertanya, kenapa kau tidak menghabisinya saja? Dia sudah tidak bisa bergerak akibat segel yang kau buat. Boruto tersenyum tipis dan menjawab, aku sudah melakukan sesuatu yang lebih baik dari itu. Informasi adalah hal yang paling penting. Aku telah menandai tubuhnya dengan Hiraisin saat dia menyerap rasengan tadi. Artinya, aku bisa datang kapan saja untuk menghabisinya. Tapi saat ini bukan waktunya. Boruto dan Eida terus melarikan diri di atas elang miliknya. Namun, mereka menyadari bahwa Jura masih mencoba membebaskan diri dari segel yang dibuat Boruto. Boruto mengerutkan kening, sadar bahwa meskipun musuhnya terjebak, bahaya belum sepenuhnya berlalu. Eida menatap Boruto dengan cemas, kita harus segera pergi. Aku tidak ingin terjebak di sini. Namun, sebelum mereka bisa pergi lebih jauh, tanah bergetar dan dari kejauhan muncullah aura merah yang mengerikan. Jura, dengan sisa kekuatannya, berusaha memanggil energi dari tubuhnya untuk mencoba memecahkan segel. Boruto tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Jura bebas. Dengan cepat, ia melompat dari elang dan berteleportasi kembali ke lokasi Jura, menggunakan tanda yang telah ia buat sebelumnya. Dengan cepat, Boruto membentuk segel tambahan di kedua tangannya dan menekan telapak tangannya ke tanah. Segel pengikat dimensi segera terbentuk, dan dalam sekejap, tubuh Jura mulai terseret ke dalam pusaran dimensi yang diciptakan oleh Boruto. Wajah Jura menunjukkan kemarahan dan keputusasaan saat tubuhnya perlahan tenggelam dalam kekosongan. Belum berakhir, Otsutsuki Boruto. Aku akan kembali, dan saat itu terjadi, kau akan menyesal, teriak Jura dengan penuh amarah. Boruto menarik napas berat saat pusaran akhirnya menutup, menghilangkan Jura dari dunia ini untuk selamanya. Boruto kembali ke Eida yang menunggu di atas elang, kelelahan namun lega. Eida menatap Boruto dengan rasa hormat yang baru. Aku tidak pernah menyangka kau bisa melakukan itu, ucapnya dengan kagum. Boruto tersenyum tipis, aku juga tidak, tapi sekarang kita harus segera mencari Sarada dan yang lainnya.
mungkin masih ada bahaya yang mengintai. Dengan semangat baru, mereka melanjutkan perjalanan, meninggalkan bekas pertempuran di belakang. Namun, di dalam hati mereka, ada kesadaran bahwa meskipun mereka telah menang, ancaman dari kegelapan masih mengintai. Boruto tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, dan tantangan yang lebih besar masih menunggu di depan. Dalam perjalanan mereka, Boruto merenungkan semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa kekuatan bukanlah segalanya. Persahabatan, kepercayaan, dan keberanian adalah hal-hal yang lebih penting. Ia bertekad untuk melindungi orang-orang yang dicintainya dan berjuang melawan kegelapan yang mengancam dunia mereka. Eida, yang berjalan di sampingnya, merasakan semangat Boruto. Kau tahu, Boruto, aku percaya kita bisa mengatasi apapun yang datang. Selama kita bersama, tidak ada yang bisa menghentikan kita, ucapnya dengan penuh keyakinan. Boruto mengangguk, ya, kita akan terus berjuang. Bersama-sama, kita akan menghadapi semua tantangan yang ada. Ini baru permulaan. Dengan tekad yang kuat, mereka melanjutkan perjalanan, siap menghadapi apapun yang akan datang. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, Boruto dan Eida melangkah maju, siap untuk menghadapi petualangan baru yang menanti mereka. Dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan ancaman, mereka tahu bahwa harapan selalu ada, dan bersama, mereka akan menemukan jalan menuju kemenangan. Jadi kesimpulannya, dalam perjalanan yang penuh tantangan dan ketegangan, Boruto Uzumaki menunjukkan bahwa keberanian dan tekadnya tidak hanya berasal dari darah Otsutsuki, tetapi juga dari semangat seorang ninja sejati. Setelah menghadapi berbagai ancaman, termasuk serangan misterius yang melibatkan kekuatan alam dan musuh yang tak terduga, Boruto berhasil mengatasi rintangan demi rintangan dengan kecerdikan dan kekuatan yang terus berkembang. Melalui pertarungan melawan Jura dan pengendalian kekuatan yang mengancam, Boruto belajar bahwa kekuatan bukanlah segalanya. Ia menyadari pentingnya strategi, kerjasama, dan kepercayaan pada teman-temannya, seperti Eida, yang selalu ada di sampingnya. Meskipun ia harus berjuang melawan pengaruh Momoshiki yang terus mengintai, Boruto tetap berkomitmen untuk melindungi dunia shinobi dan orang-orang yang dicintainya. Akhirnya, Boruto tidak hanya berhasil mengalahkan musuhnya, tetapi juga menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang didapat dari pertempuran ini, ia siap menghadapi tantangan berikutnya. Namun, ancaman dari Otsutsuki dan kekuatan misterius lainnya masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang kembali. Kisah Boruto ini mengingatkan kita bahwa dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan ancaman, harapan dan keberanian selalu bisa bersinar, asalkan kita tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk apa yang kita percayai. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.